warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Afia Khairina, NIM saya 47. Saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai ontologi, epistemologi dan juga aksiologi yang berkaitan dengan peserta didik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya di sini menyampaikan sedikit materi berkenaan dengan tugas dari Pak dosen Purnomo, yakni mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang turut berpartisipasi atas lancarnya pembuatan video ini. Langsung saja kita masuk pada materi tentang ontologi, epistemologi dan juga aksiologi yang berkaitan dengan peserta didik. Adapun yang pertama ini mengenai ontologi dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam, ini membahas tentang hakikat apa. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah tentang apa yang menjadi objek kajian dalam ontologi, yakni adalah peserta didik. Peserta didik ini sendiri merupakan seseorang atau makhluk yang sedang dalam proses pendidikan dan perkembangan potensi yang bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya dengan arahan seorang pendidik, dan pendidik di sini adalah seorang guru. Jadi guru selain memiliki tugas sebagai pendidik, adapun beda antara pendidik dengan pengajar adalah pengajar hanya sekedar mentransfer ilmu, jadi dia hanya memindahkan pengetahuan yang ada di buku lalu ia transfer kepada peserta didiknya. Nah, itu adalah tentang seorang pengajar. Sedangkan pendidik itu adalah orang yang mentransfer ilmu pengetahuan dan juga merubah sikap anak yang sebelumnya itu tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya dia tidak bisa menjadi bisa, dan yang terpenting di sini adalah berkaitan dengan adab ataupun tata tingkah laku. Jadi seorang pendidik ini juga memiliki merubah anak yang mungkin sebelumnya itu bisa dikata anak yang nakal, itu dirubah akhlaknya itu menjadi lebih baik. Jadi tugas pendidik di sini adalah mengarahkan anak untuk lebih memahami tentang hakikat hidupnya itu untuk apa. Dan dalam konteks pendidikan Islam di sini, seorang pendidik itu mengarahkan anak didiknya itu menjadi seorang insan kamil atau untuk menjadi manusia yang sempurna dan yang nantinya dia itu layak dan pantas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' al-ayah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan tentang hakikat subjek pendidikan yang di sini adalah ada dua, yaitu peserta didik dan juga pendidik. Namun dalam kajian di sini itu sebagai subjeknya adalah seorang murid. Nah, untuk itu yang selanjutnya ini berkenaan dengan materi epistemologi. Adapun epistemologi itu membahas tentang cara bagaimana seorang murid itu mendapatkan pengetahuan yang luas. Karena perlu kita ketahui bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas, bahkan bisa diibaratkan seperti samudra, bahkan bisa diibaratkan seperti pantai, bahwa ilmu Allah itu tidak ada ujungnya. Jadi di sini itu dijelaskan bagaimana cara, bagaimana metode, bagaimana hal-hal yang harus dilakukan murid untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Dan di sini tugas seorang pendidik adalah memberikan ilmu yang di sini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, tentunya tidak hanya sebatas di dunia namun juga sebatas di akhirat, karena kajian di sini adalah filsafat pendidikan Islam. Jadi murid itu diberikan pemahaman, diberikan arahan bagaimana sih cara agar murid itu bisa mendapatkan pengetahuan dengan seutuhnya, dengan jalan yang baik. Itu adalah
yang sangat apa namanya, peran yang sangat sentral dari seorang guru mengenai bagaimana metode, bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada murid agar dia mendapatkan pengetahuan yang seutuhnya. Ini adalah tugas dari seorang guru. Jadi tugas guru itu termasuk sangat berat ya, karena selain tadi yang saya jelaskan di awal, tugas seorang guru ini juga harus jadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang sangat banyak, tidak hanya sekedar bisa menyampaikan ilmu, bisa merubah sikap, namun juga bagaimana sih cara agar murid itu bisa paham dengan apa namanya, dengan caranya sendiri dan sesuai dengan kapasitas kemampuannya untuk menerima apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir di sini adalah mengenai aksiologi atau tujuan. Jadi tujuan akhir di sini adalah membentuk peserta didik menjadi insan kamil. Adapun insan kamil di sini maksudnya adalah menjadi manusia seutuhnya atau menjadi manusia yang sangat sempurna. Dan nantinya murid itu, peserta didik itu layak dengan ilmu yang ia miliki untuk bertemu dengan Allah. Karena apapun yang murid dapatkan dari seorang guru, dan bahkan jika seorang murid itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh gurunya, maka besok di akhirat akan mendapat pertanggungjawaban dari Allah. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika memang banyak kesalahan di sana dan di sini. Mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.